Nah, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mungkin sebelumnya saya kenalkan dulu nama saya Evangelis Indri Pardede Arya. Saya dari Bandung, tapi sekarang saya ada di Surabaya kebetulan juga dengan suami dan seluruh keluarga saya dengan anak-anak ya. Kita akan masuk dalam Lukas 2. Lukas 2 ayat 36 sampai dengan ayat 40 ya. Lukas 2 ayat 36 sampai dengan 40, demikian firman Tuhan. Lagi pula di situ ada Hana. Ya, saya ulang sekali lagi. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyar. Ia sudah sangat lanjut usianya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu ya. Jadi waktu Yesus lahir ya, waktu Yesus dibawa ke bait Allah, dia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem ya. Dan setelah selesai mereka semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka. Mereka itu adalah Yusuf dan Maria ya, ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu, yaitu Yesus, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Waktu sister brother, waktu kita membaca kisah ini, ya kisah tentang Hana, apa yang kita dapat? Mungkin kita berkata, Hana ini seorang janda, Hana ini seorang nabi, Hana ini suka berpuasa, Hana ini suka berdoa, dan lain-lain. Betul semuanya ya, itu semua dilakukan oleh Hana. Tapi ada sesuatu yang kita bisa dapat dari wanita ini ya. Ini wanita yang sangat-sangat namanya jarang disebut, tapi ternyata dia punya kehidupan yang luar biasa, dan saya berharap juga ini menjadi kehidupan daripada setiap kita. Yaitu apa yang membuat dia begitu spesial sampai namanya dicatat dalam kitab kehidupan, karena kesetiaannya dalam mengiring Tuhan ya. Dia bukan hanya sekedar mengiring Tuhan, tapi dia punya kesetiaan yang luar biasa. Mungkin kita kalau hidup dalam semuanya baik ya, semua baik, doa kita dijawab ya, dijawab kita doa, kita minta ini Tuhan kasih, minta ini Tuhan kasih ya, hidup kita semuanya sepertinya mulus-mulus saja ya. Kita setia sama Tuhan wajar-wajar saja, itu biasa. Tapi hidup Hana, apakah hidup Hana semuanya mulus ya? Apakah hidup Hana semua happy-happy? Kita lihat tadi dikatakan hidup daripada Hana bukan hidup yang dimimpikan oleh siapapun dari kita di dunia ini. Bayangkan dia baru menikah 7 tahun, dikatakan suaminya meninggal, dan gak ada tambahan cerita tentang hubungannya dengan keluarganya atau hubungannya dengan mertuanya atau tentang keturunannya atau anaknya, sama sekali nggak ada disebut. Dan usianya dikatakan 80 berapa? Dikatakan usianya adalah 84 tahun ya. Ini bukan usia yang muda, sendirian dan tidak punya siapa-siapa ya. Ini bukan kehidupan yang sangat disukai. Nggak, saya percaya tidak ada pernah kita punya mimpi seperti ini. Bahwa nanti Tuhan kalau aku hidup, aku kalau bisa aku nggak punya suami, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya semua orang, dan aku juga ditinggal oleh pasanganku, dan aku nggak punya siapa-siapa. Nggak pernah ada satu orang pun yang memimpikan seperti itu. Tapi dikatakan Hana mengalami seperti itu. Ya, pertanyaan, apakah dia menyesali nasibnya? Apakah dia marah kepada Tuhan? Ya, seperti siapa? Kita akan lihat contoh-contoh orang-orang yang awalnya ikut Tuhan, tapi waktu punya masalah dia mulai marah pada Tuhan, bahkan bukan hanya marah. Kita akan lihat nanti. Coba kita buka Rut 1 ayat 19 sampai dengan 21 ya. Ini tentang seorang yang bernama Naomi. Dia adalah orang Yahudi, dia adalah orang Israel ya. Dia punya anak ya, dia dikatakan punya anak 2 ya, dan juga dikatakan punya suami ya, dan mereka akhirnya pergi ke dari Bethlehem, mereka pergi karena waktu ada kelaparan. Perhatikan waktu mereka pulang sampai di Bethlehem. Ketika mereka sampai ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tapi ia berkata pada mereka, jangan sebutkan aku Naomi, sebut aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menantang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepada aku. Ini jelas. Ini orang Yahudi, ini orang Israel, ini mungkin orang Kristen, bahkan ini juga mungkin melambangkan kita. Waktu semuanya baik, semuanya kita oke, Tuhan luar biasa, aku mengasihi engkau, aku setia dengan engkau. Tapi lihat waktu dia punya masalah, orang-orang yang dikasih diambil ya, kehidupannya seperti yang tidak diharapkan ya, dia berangkat dengan penuh, dia pulang dengan tangan kosong ya, dia kecewa berat dengan Tuhan, dan dia kayaknya nggak bisa menerima ya.
karena suaminya meninggal, anaknya meninggal, padahal dia masih punya menantu loh, menantu yang sangat mengasihi dia. Dibandingkan dengan Hana, boro-boro punya menantu, anak pun nggak punya, keluarga pun nggak punya, siapa-siapa pun nggak punya. Naomi masih punya seorang Ruth yang sangat mengasihi dia, yang sangat mencintai dia, tapi dia tidak bisa mensyukuri apa yang masih ada padanya. Dan mungkin ini juga masih ada dalam kehidupan kita ya. Seringkali kita hanya cuma melihat apa yang kurang pada hidup kita. Padahal dengan Tuhan berikan nafas kehidupan saja bagi kita itu satu anugerah Tuhan ya. Nah, seringkali kita tanpa disadari mungkin kita punya gaya hidup seperti Naomi, atau mungkin yang lebih parah lagi seperti ini. Kita buka Ayub 2 ayat 9 sampai dengan 10 ya. Waktu dalam keadaan dia punya hidupnya happy, dia berkata Tuhanku luar biasa, Allahku luar biasa. Tapi lihat waktu dia punya masalah, Ayub 2 ayat 9 sampai dengan 10, maka berkatalah istrinya padanya, masih bertekunkah engkau dengan kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi jawab Ayub padanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apa kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa pada bibirnya. Ya dulu padahal hidupnya mereka itu sangat luar biasa. Bahkan dikatakan keluarga Ayub adalah orang yang paling kaya di timur. Kekayaannya tidak main-main. Anaknya juga luar biasa. Tapi waktu ada goncangan dalam kehidupan, boro-boro dia ikut Tuhan. Yang ada istri Ayub, dia menghujat Tuhan. Dia mengutuki Tuhan. Dan kalau mau jujur, tanpa disadari mungkin ini mewakili banyak kita sebagai anak-anak Tuhan. Waktu semuanya baik, waktu usaha baik, waktu belum ada pandemi, semua kita haleluya puji Tuhan. Waktu mulai digoncangkan, waktu mulai menghadapi goncangan, kita mulai tidak suka dengan Tuhan. Bahkan yang mengerikan kita berkata, kita mengutuk Tuhan, bahkan kita menyumpahi Tuhan. Ini fakta, ini orang Israel, ini orang Kristen. Hati-hati jangan sampai kita meresponi hal seperti ini. Atau mungkin versi daripada yang berbeda lagi. Ini seorang yang bernama Kejadian 30 ayat 1 dan 2. Ya ini semua fakta ya. Ternyata semua anak-anak Tuhan bisa mengalami masalah. Bisa sister, bisa brother. Jangan pernah kita pikir karena kalau kita sudah ikut Tuhan, automatically nggak bisa ada masalah. Ibu Linda tadi membuktikan bahwa dia ikut Tuhan, dia mengasihi Tuhan, tapi ternyata dia bisa mengalami juga COVID. Nanti saya akan kesaksian bagaimana kehidupan saya dengan Pak Ari juga mengalami hal yang sama. Ya, Kejadian 30 ayat 1 dan 2. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya lalu berkata pada Yakub, "Berikan padaku anak, kalau tidak aku akan mati." Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan berkata, "Akukah pengganti Allah yang menghalangi engkau mengandung?" Padahal kurang apa seorang Rahel? Dia cantik, dicintai oleh Yakub, konglomerat ya, rich daripada Israel ya. Ini bapaknya adalah Ishak, orang kaya. Engkongnya adalah Abraham, orang kaya ya, dan dicintai setengah mati sampai 14 tahun bekerja. Tapi perhatikan, waktu dia dikatakan nggak punya anak, belum dipercayakan Tuhan untuk memiliki seorang anak, dia mulai mengancam suaminya, bahkan berkata, "Kalau aku tidak punya keturunan, aku mau mati." Tanpa disadari mungkin juga ini mungkin seringkali menjadi gaya hidup kita ya. Kita mulai mengancam, berkata, "Aku nggak akan mau lagi pelayanan kalau Tuhan seperti ini. Aku nggak mau lagi ikut Tuhan kalau seperti ini." Waktu kita mulai pakai ancaman, atau waktu kita mengutuk Tuhan, atau kita mulai menyalahkan Tuhan, atau pahit pada Tuhan, ini bukan respon yang Tuhan inginkan daripada setiap anak-anak Tuhan yang berkata kita setia kepada Tuhan. Atau mungkin kepada yang satu ini sekali lagi, buka Markus 4 ayat 37 sampai 38. Karena ini semua respon daripada orang-orang Kristen, respon daripada orang-orang yang mengaku anak Tuhan. Waktu semua baik, waktu semuanya mulus, waktu ekonomi bagus, waktu bisnis bagus, waktu kesehatan bagus, waktu rumah tangga bagus, semua kita bilang, "Aku mencintai Engkau Tuhan, aku mau setia padamu Tuhan." Tapi waktu punya masalah, apakah tetap kita bisa berkata, "Aku mencintai Engkau Tuhan"? Buka Markus 4 ayat 37 sampai dengan 38. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ya, bayangkan ya, dikatakan taufan yang sangat dahsyat masuk dan ombak menyebur masuk sehingga perahu mulai goncang. Ini mungkin kita alami pada saat seperti ini. Kita mengalami goncangan, hampir karam, mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah rumah tangga. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Kok bisa sampai kita menuduh Tuhan nggak peduli dengan kita ya? Kenapa? Jawabannya sederhana, ayat 35 dan 36. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata pada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Tuhan perintahkan mereka bertolak ke seberang dan mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu.
di mana Yesus telah duduk dalam perahu juga menyertai dia. Mereka merasa dirinya sudah melakukan kehendak Tuhan, sudah melakukan apa yang kata Tuhan, sudah melayani Tuhan, sudah habis-habisan untuk Tuhan. Tapi kenapa Tuhan seperti gak peduli? Tuhan, kok bisa kau tidur tenang-tenang? Kenapa kau tidak peduli waktu pandemi ini? Ini mulai kata-kata kita. Bahkan kita berkata, engkau tidak peduli kalau kami binasa, Tuhan. Waktu ini kata-kata yang keluar dari mulut kita. Pertanyaan, apakah kita betul setia kepada Tuhan? Ya, ini contoh-contoh tadi yang saya sampaikan tentang istri Ayub, tentang Rahel, tentang daripada siapa tadi, murid-murid, tentang tadi Naomi. Ini banyak melambangkan orang-orang Kristen ya. Waktu kekristenan kita seperti ini, kita pasti akan tumbang, brother sister, karena memang pandemi ini bukan hanya berlaku pada orang fasik. Pandemi ini, COVID-19, bukan berlaku hanya kepada orang-orang yang jahat, tapi orang yang ikut Tuhan, yang takut Tuhan pun bisa mengalami hal yang sama. Dikatakan Hana, ya sama sekali hidupnya nggak seperti istri Ayub yang kaya raya. Hana sama sekali nggak seperti murid-murid yang mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan setiap hari dalam hidup mereka selama 3,5 tahun pelayanan. Hana nggak seperti Rahel yang dicintai oleh suaminya sampai habis-habisan kerja 14 tahun. Hana menikah dan langsung suaminya meninggal 7 tahun ya. Hana intinya hidupnya sangat miris, tapi yang luar biasa kesetiaannya pada Tuhan tidak tergantung daripada apa yang dia alami. Dan pilihan Hana tetap berjalan dengan Tuhan. Pertanyaan, bagaimana dengan kita pada saat ini? Waktu Tuhan izinkan kita mengalami badai, ada taufan yang sekonyong-konyong, ada COVID yang melanda, ada ekonomi yang tergoncang, ada rumah tangga mungkin yang bermasalah. Apakah tetap kita setia seperti Hana, atau kita seperti Rahel yang mulai mengancam Tuhan, berkata, aku nggak mau lagi ikut kau Tuhan kalau hidupku jadi orang Kristen seperti ini? Atau kita mulai mengutuk Tuhan, atau kita mulai seperti murid-murid berkata, Tuhan kau tidak peduli padaku Tuhan. Tergantung pada jawaban kita pada hari ini, karena seseorang kesetiaannya bukan tergantung lamanya dia menjadi orang Kristen, tapi waktu menghadapi masalah dan pandemi ini adalah filter kita. Apakah kita sungguh-sungguh setia dan mengasihi Tuhan atau tidak ya? Nah, kita akan lihat di sini ada 3 hal ya. Hana tidak marah dengan keadaannya. Sebaliknya, dia melakukan 3 hal yang luar biasa. Ini dilakukannya sepanjang hidupnya. Yang pertama adalah apa? Buka Lukas 2 ayat 37. Ini yang dilakukan orang yang memiliki kesetiaan pada Tuhan. Kalau engkau dan saya mau tetap kita setia pada Tuhan, mau bertahan di zaman akhir ini ya, seperti kesaksian Ibu Linda tadi itu luar biasa. Dia sudah mewakili orang-orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Lukas 2:37. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah siang dan malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Hana memiliki hubungan pribadi yang konstan dengan Tuhan. Di tengah ketidakpastian dunia ini yang paling penting yang harus kita pilih ya. Jangan pilih dunia. Dunia tidak ada jaminan sama sekali. Apapun yang kita lakukan tidak ada jaminan. Pak Ari dengan saya, ya terus terang ya, kami itu adalah orang yang sangat prokes ya. Kami sangat prokes ya. Suami saya itu orang yang suka olahraga ya. Bahkan kita olahraga itu kita cukup lumayan. Hampir setiap hari olahraga karena kita punya fasilitas olahraga di rumah. Kita juga ada sauna, kita juga jemur setiap hari. Bahkan jemurnya bukan hanya 5 menit, 10 menit. Kita setengah aja jemur tuh sampai setengah jam. Kita minum vitamin ya. Kita juga nggak pernah ketemu orang banyak. Bahkan juga kalau kita pulang dari mana-mana itu kita langsung kita tukar baju nggak masuk ke rumah. Intinya sangat menjaga ya. Tapi apa itu berarti kita sudah terjamin? No. Buktinya kami kena COVID ya. Tanggal 6 saya kena COVID. Tanggal 7 suami saya kena COVID. Jadi artinya dunia tidak ada jaminan. Yang hanya ada jaminan kita buka Lukas 10 ayat 40 dan 42. Ini yang nggak bisa iblis ambil dalam kehidupan kita. Makanya jangan kita anggap kekuatan kita, harta kita, kesehatan kita itu jaminan kita. Nggak ada jaminan, brother sister. Buka Lukas 10 ayat 40 sampai 42. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawab, perhatikan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Ini Yesus yang berkata, hanya satu saja yang perlu. Di zaman pandemi seperti ini, Hana memilih yang terbaik. Apa dia? Dikatakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan bisa diambil daripadanya. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini modal kita, brother sister. Kalau engkau dan saya berkata, aku mau tetap setia sampai akhir padamu Tuhan. Nggak bisa hanya sekedar Kristen. Nggak bisa hanya sekedar ke gereja seminggu sekali.
pribadi, tapi harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Maria memilih yang terbaik. Seringkali kita pilih hanya yang biasa-biasa. Di zaman akhir ini iblis bisa ambil semua, kesehatan semua bisa diambil, harta bisa diambil, semua bisa diambil, rumah tangga bisa diambil, tapi hubungan intim dengan Tuhan itu yang nggak bisa diambil oleh pada si jahat. Dan Hana memilih ini. Dia dikatakan berdoa siang dan malam, tidak pernah meninggalkan bait Allah. Pertanyaan, apakah kita harus seperti ini, Bu Indri? Semuanya tinggal di gereja? No, ini bukan berbicara tentang kegiatan. Ini berbicara tentang relationship, hubungan dengan Tuhan. Dalam setiap saat, biarlah kita punya hubungan dengan Tuhan. Karena hanya ini yang tidak bisa diambil daripada si jahat. Ini yang membuat kita bisa mengalami satu ketenangan. Dan ini statement daripada seorang raja yang bernama Daud. Buka Mazmur 62 ayat 1. Raja Daud punya semuanya. Dia punya segala-galanya. Dia punya popularitas. Dia punya harta. Dia punya tentara. Dia punya selir yang begitu banyak. Dia punya banyak sekali. Tapi apa yang dikatakannya? Mazmur 62 ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Yes! Hanya dekat Allah saja kita tenang. Dalam keadaan COVID seperti ini, kalau engkau mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan hartamu, mengandalkan kesehatanmu, mengandalkan koneksimu, tidak akan ada kekuatan. Tapi waktu kita mengandalkan Tuhan, itu kekuatan kita. Diulang lagi di ayat 5 dan 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ya, harapan Daud bukan kepada kekayaannya, harapan Daud bukan kepada tentaranya, harapan Daud bukan kepada koneksinya, harapan Daud hanya kepada Tuhan. Ini seorang Daud. Ayat ke-6, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ini jelas perkataan seorang daripada Daud. Waktu saya COVID, tanggal 6, ya itu saya juga agak kaget. Karena apa? Kondisi saya tuh nggak ada kerasa apa-apa ya. Memang 3 hari sebelumnya saya agak lemas-lemas. Waktu itu saya pas suami berangkat ke puncak ya. Nah itu kami kecolongannya di sana. Waktu kami berangkat ke puncak karena kami musim ngecek kita punya usaha di puncak. Itu supir baru ya. Supir barunya itu kebetulan dia pulang pergi. Yang di rumah kita semua nggak ada yang pulang pergi. Hanya supir ini yang pulang pergi. Tapi saya lihat dia kayaknya punya anak bayi dan dia pasti akan berhati-hati. Memang dia pakai masker, tapi saya nggak gitu perhatikan bahwa masker dia itu masker kain, bukan masker yang medis ya. Nah dia memang waktu kita di mobil saya ada dengar dia tapi entah kenapa saya bisa nggak kepikir gitu bahwa dia itu punya batuk dan punya masalah. Karena dia bilang saya alergi, Pak, saya alergi Bu. Jadi kita tetap ngobrol-ngobrol buka masker di dalam dengan ada supir di dalam. Nah waktu saya suruh dia periksa besoknya ternyata dia COVID ya, positif ya. Dia PCR positif. Nah, kami langsung periksa Pak Ari. Saya periksa hari Rebo, saya PCR, saya positif. Saya langsung isolasi mandiri dan Pak Ari bilang, Indri pokoknya kuat ya, Indri pasti oke, fine Pak, nggak ada masalah. Makanya saya ada kirim kepada semuanya, saya bilang saya mau sabatikal, untuk saya percaya saya mau sabatikal sambil saya menikmati isoman bersama dengan Tuhan. Ternyata Pak Ari waktu PCR besoknya juga dalam keadaan COVID. Dan yang luar biasa, itu dikatakan waktu hari pertama, kedua, ketiga kami masih isoman. Tapi apa yang terjadi? Suami saya ternyata mengalami masalah dengan pernafasannya. Itu ternyata, nah kalau dari segi badan, dari segi olahraga, itu sangat meyakinkan. Suami saya olahraganya luar biasa, makanannya sehat, semua sehat, tapi tidak ada satupun yang menjamin di dunia ini kecuali kita dekat dengan Tuhan. Ya, percayalah sister brother. Nah apa yang terjadi? Suami saya ngedrop, itu dia punya saturasinya itu turun, makin turun, makin turun. Nah, waktu itu suami saya belum mau ke rumah sakit ya karena merasa enggak lah, saya pasti oke lah di rumah. Karena kita minum semuanya apa yang dikatakan. Kebetulan anak kita ada 2 orang dokter ya. Kita coba kita minum Avigan, kita minum vitamin, antibiotik, semua segala macam. Tapi ternyata suami saya makin drop. Nah, tapi yang luar biasa, waktu itu akhirnya karena kami dua-dua COVID, kami masuk rumah sakit sama-sama. Nah, waktu masuk rumah sakit sama-sama, itu saya masih COVID ya. Dan waktu itu suami saya betul-betul ngedrop. Nah, kebetulan suami saya ini bukan orang yang tipe kalau bisa yang ngomong kalau sakit. Dia dalam keadaan panas 40 nggak ngomong. Dalam keadaan dia punya oksigen sudah berkurang, itu berkurang ke angka 87. Kalau tadi Ibu Linda 82, suami saya 87, tapi itu kondisi dalam keadaan panas tinggi dan sudah batuk darah ya. Itu udah batuk darah dan bukan hanya itu dalam keadaan dia punya nadi sudah tinggal 45 ya. Nah, itu yang luar biasa di rumah sakit itu, tapi saya tidak mau menyalahkan siapapun. Di rumah sakit itu hanya dikasih paracetamol ya. Bayangkan hanya dikasih paracetamol dan hanya dikasih Rinos kata batuk ya. Dan itu yang dilakukan selama kami di sana hampir 4-5 hari. Nah, waktu itu keadaan suami saya semakin kurang baik. Nah, suami saya itu dalam keadaan diam. Jadi saya yang jadi suster di sana sebenarnya. Karena suster yang datang tuh per 3 jam. Jadi saya betul-betul dalam keadaan periksa saturasi suami saya karena saya beli alat yang untuk periksa di jempol di telunjuk ya. Nah, itu kalau misalnya nggak pakai oksigen itu bisa di angka 89, 87 area dipakein oksigen. Nah, terakhir waktu itu hari yang ketiganya itu saya
saya mungkin karena kecapean, saya memang betul-betul hanya tidur 2-3 jam. Karena suami saya juga kalau kamar mandi itu oleng. Jadi saya terpaksa mesti bawa pispot untuk suami saya pipis ya, dan dalam keadaan dia panas tinggi, dalam keadaan batuk berdarah. Dia nggak ngomong, dia hanya bilang, ada darah kayaknya, tapi diam, dan selama 12 hari nggak pernah ngomong. Itu betul-betul dalam nama Tuhan Yesus. Itu saya bilang, Tuhan Yesus yang baik. Saya sebenarnya dalam keadaan lemah, karena saya juga masih belum sembuh ya. Tapi Tuhan, saya bilang, pokoknya setiap saya bangun pagi, saya bilang sama suami saya, morning sayangku, kamu pasti kuat, kita pasti kuat. Dan saya nggak berani ngomong sama anak-anak saya juga kondisi saya dalam keadaan yang lemah, karena saya percaya di sini saya harus mendampingi suami saya. Nah, waktu di tes PCR, saya sudah negatif. Dan waktu itu dokter bilang, waktu itu saya harus pulang karena sudah 2 kali PCR. Tapi saya waktu itu pas suami saya tahu saya PCR 2 kali negatif, suami saya dalam keadaan sudah demam tinggi 40, dan dalam keadaan sudah batuk darah, dalam keadaan oksigen sudah pakai yang balon ya, karena dalam keadaan sudah sangat-sangat sesak ya, nadinya 45, dia hanya waktu bilang apa? Dia hanya melihat saya dengan nggak bisa, karena nggak mungkin juga dia tahan saya. Suami saya itu orang yang nggak mau sampai membuat saya juga dalam keadaan bermasalah. Dia hanya sepertinya sangat sedih waktu saya pergi. Akhirnya saya ambil putusan, dan suami saya ada ngomongin, nanti di mana kamu beli tanah kuburan saya? Itu saya betul-betul ambil keputusan. Saya bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, aku akan mendampingi suamiku, Tuhan. Aku tahu aku memang sudah negatif, tapi aku tahu suamiku butuhkan aku. Anak-anak di sana dalam keadaan sehat. Berikan aku kekuatan, ya Allahku. Karena Engkau berkata kami itu perempuan penolong, dan Engkau berkata bahwa Engkau mengasihi kami. Dan aku percaya, Tuhan, kalau suamiku pernah tahun 2009 itu dalam keadaan koma, yang hanya kata dokter 7 hari bisa hidup, tapi dia bisa sembuh sampai hari ini. Aku ingat Bapak kebaikan-Mu yang sebelumnya, kemarin, minggu lalu, tahun lalu, saya berusaha untuk seperti seorang Daud ingat bagaimana dia bisa mengalahkan musuhnya, mengalahkan singa, mengalahkan juga waktu itu beruang. Waktu dia menghadapi Goliat, dia berkata, kalau aku pernah mengalahkan beruang dan juga singa, aku pasti bisa mengalahkan Goliat. Itu iman saya. Saya bilang, Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang luar biasa Tuhan. Suami saya makin drop. Dan dokter yang di sana bisa berkata, ini udah boleh pulang. Bayangkan, suami saturasi 87 dengan panas tinggi 40, dengan batuk darah, hanya dikasih Rinos dan dikasih paracetamol, ya. Sampai bilang, kenapa nggak dikasih Actempra atau apapun? Itu nggak bisa, Bu. Nanti aja kalau udah di ICU. Apa di ICU bisa tertolong? Ya bisa hidup, bisa enggak. Saya bilang, Tuhan, hanya Engkau yang kuandalkan. Saya hanya datang pada Tuhan. Saya nggak tidur hanya cuma 2 hari. Saya punya tensi 165. Karena terus terang saya bilang, Tuhan, dia belahan hatiku yang Kau berikan padaku, Tuhan. Apapun, Tuhan, kami datang sama, pulang sama Tuhan. Dan aku percaya Tuhan akan tolong. Nah, pada saat suami saya semakin drop, itu tanpa ada bikin apa-apa, rumah sakit hanya tinggal menunggu kapan masuk ke ICU. Saya malam itu jam 3 pagi, saya telepon teman-teman saya di Surabaya. Itu saya punya anak rohani yang luar biasa. Saya bilang sama anak saya bilang, Mama, Papa nggak mungkin bisa pulang. Nah, waktu itu dokter masih suruh pulang. Anak saya sampai bilang sama dokter, kalau berani suruh Papa saya bikin pernyataan. Karena bagaimana ayah saya pulang dalam keadaan mesti pakai oksigen. Mereka bilang nanti bisa pakai oksigen di rumah aja. Saya nggak ngerti, tapi saya nggak mau menyalahkan siapapun. Tuhan izinkan semuanya itu. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya anak saya bilang, Mah, Mama mesti betul-betul yakin mau kemana, Papa. Saya berdoa jam 3 pagi. Saya bilang, Tuhan, kalaupun Kau mau ambil suamiku, aku percaya Tuhan, semuanya indah. Hanya satu aku minta, jangan suamiku ada di ICU, Tuhan. Jangan dia seorang diri. Biar aku mendampingi dia, Tuhan. Tapi kalau Kau berikan suamiku umur panjang, Tuhan punya rencana besar bagi kami. Dan aku percaya, Tuhan, Kau masih punya rencana besar bagi kami. Itu iman saya. Saya hanya menyanyi, Tuhan hanya menyanyi tanpa suara. Karena suami saya dalam keadaan tidur, dan dia memang dalam keadaan sangat diam. 12 hari nggak pernah ngomong, dan nadinya 45. Itu nadi itu tinggal dipegang tuh udah nggak kedengaran. Waktu saya panggil dokter jaga, saya bilang, ini bagaimana? Ya ini juga nanti kalau berdiri bisa. Saya nggak ngerti, sister brother, tapi saya hanya bilang, Tuhan, hanya Engkau kekuatanku. Mazmur Daud tadi berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu sungguh-sungguh saya alamin. Nah, malam jam 3 saya bangun, saya berdoa, Tuhan, apapun rencanamu, Tuhan, kuserahkan suamiku dalam tanganmu. Kalau memang kami mesti keluar dari rumah sakit ini, Tuhan, berikan kami, Tuhan, jalan kemana kami harus pergi. Ada 2 waktu itu. Dia punya pilihan. RSPAD, saya punya anak rohani di sana, kenal sama dokternya di sana, dan mereka berkata, Bu Indri RSPAD. Satu lagi adalah Surabaya. Kebetulan anak rohani saya itulah yang punya National Hospital Julia. Ya, lalu saya bilang, Tuhan kemana Tuhan? Aku nggak ngerti Tuhan sekarang, karena saya udah capek juga, sister, karena aku udah tidur 2 jam, dan suami saya hanya diam saja, sudah seperti nggak sama sekali, sudah diam total. Dan dalam keadaan rumah sakit nggak bikin apa-apa, dan anak saya nggak bisa datang. Dan saya sendiri nggak mau pulang. Saya bilang, apapun yang terjadi, aku tetap mendampingi suamiku. Tuhan,
Tuhan, tunjukkan kuasa-Mu karena Engkau adalah Allahku yang luar biasa. Dan aku berkata, saya waktu berkata seperti ini, kalaupun sampai apapun yang terjadi, aku tetap mencintai Engkau Tuhan. Engkau adalah kesayangku, Engkau adalah cintaku. Aku akan setia sama Engkau dan melayani Engkau seumur hidupku. Itu saya katakan berkali-kali, saya tidak akan. Ya, waktu suami saya udah bilang, karena waktu suami saya waktu bilang, di mana yang beli tanah kuburan yang baik buat saya. Hanya cuma itu kata-kata suami saya. Waktu jam 3 pagi itu, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan bilang, Surabaya. Dan akhirnya anak-anak pun bilang, Mas, Surabaya. Saya telepon, saya punya anak rohani di sana. Saya telepon Julia yang punya National Hospital. Saya bilang sama Neti, sama semua, saya punya pelayanan di Sungai Sukacita, Ministry Surabaya. Saya bilang, tolong Ibu, kalau bisa Bapak ke Surabaya aja. Tolong kalau bisa, karena nggak mungkin naik ambulans. Kalau bisa memang pakai pesawat. Tahu apa yang terjadi, brother sister? Waktu pas suami saya, waktu pas bangun, mereka jam 6, jam 7, Neti telepon, teman-teman saya telepon, Ibu Indri, 8 jam lagi pesawat akan datang. Itu sebenarnya anak saya ambil keputusan, dokter Diani, itu sebenarnya risiko 50-50. Karena suami saya saturasi 87 dan semakin turun. Dan dalam keadaan nadi sudah lemah. Kalau naik ambulans, itu resiko. Naik pesawat lebih resiko. Tapi waktu itu kami hanya bilang, Tuhan, hidup matiku hanya kepada Tuhan. Waktu saya keluar dari rumah sakit dengan pakai ambulans, saya nggak pernah pakai ambulans seumur hidup dan nggak pernah duduk di depan. Itu kecepatan 120, 130 karena ngejar jangan sampai saturasi turun. Itu hanya bilang, Tuhan, kuserahkan suamiku dan aku, kami serahkan tubuh jiwaku. Aku berserah, saya nyanyi dalam hati. Aku berserah, saya tenang sekali aku menyerahkan suamiku dan aku. Anak-anak semuanya bisa dari jauh. Anak saya sudah hampir lari kepada kami mau peluk. Tapi pas tunangannya, pas pacarnya bilang, Diani, kalau kamu peluk papa, kamu kena COVID, kamu nggak bisa berangkat ke Surabaya besok. Akhirnya mereka menyusul malamnya. Kami berangkat naik ambulans 1 jam 15 menit ke Jakarta yang harusnya kurang lebih hampir 2 jam, itu 120, 130. Dan waktu sampai di Halim kami langsung naik pesawat. Itu di pesawat Pak Ari dimasukin ke tabung. Itu tabung seperti tabung plastik yang sangat-sangat kecil dan itu jaraknya sangat dekat dengan dia punya kepala. Itu saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan saturasinya, Tuhan, tolong jangan sampai dia punya tensi naik. Karena itu bisa orang panik karena dalam keadaan ketutup semuanya. Itu sampai di Surabaya kami jam 8 malam. Itu dijemput dengan National Hospital. Dan waktu masuk rumah sakit, itu apa yang terjadi? Suami saya baru sekali itu, dia ngomong apa? Dia bilang, rumah sakitnya enak. Itu selama 12 hari nggak pernah ngomong. Dan akhirnya saya malam itu bisa tidur, karena sahabat saya memberikan saya kamar satu lagi untuk tidur. Saya bisa tidur 8 jam malam itu, selama 12 hari. Besok pagi saya lihat suami saya, apa yang terjadi? Dia bilang, saya di sini mau tukar baju. Selama 12 hari Pak Ari nggak mandi ya. Dan selama 12 hari nggak pernah ada ngomong. Nah, dan apa yang terjadi kemudian diketemukan dengan dokter Bambang dan sampai akhirnya dikasih Gamaras ya, itu 72 botol dan juga disuntik perut dan sekarang kami sudah keluar dari rumah sakit dan puji Tuhan kami dalam pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Brother sister, percayalah, waktu engkau dan saya memutuskan tetap setia pada Tuhan. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang diam. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak tidur. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak peduli. Tuhan kita sangat peduli. Jangan ada kata-kata engkau tidak peduli, aku binasa Tuhan. Jangan ada kata-kata mengutuk Tuhan. Jangan ada kata-kata aku ancam kau Tuhan. Jangan ada kata-kata engkau tidak peduli dengan aku Tuhan. Itu cabut dalam nama Tuhan Yesus. Ganti dengan kata-kata aku mengasihi engkau Tuhan. Aku mencintai engkau Tuhan. Apapun keberadaanku Tuhan, aku tetap setia. Hana memutuskan seperti itu. Hana tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Dan yang kedua yang Hana lakukan adalah apa? Dia mengucap syukur dalam segala hal. Waktu dia bertemu dengan Yesus, dia mengucap syukur, dikatakan dalam Lukas 2:38. Dalam akhir seperti ini, banyak orang kehilangan ucapan syukur. Gaya hidup ucapan syukur sudah banyak berkurang, karena orang lebih banyak mengeluh, lebih banyak marah, lebih banyak kecewa. Saya pada waktu itu hanya mengucap syukur, Tuhan aku mengucap syukur, Tuhan kalau sampai hari ini sister, pesan saya, kita mendapat nafas oksigen itu ucapan syukur yang paling luar biasa. Waktu Pak Ari nggak bisa bernafas, itu betul-betul hanya untuk mendapatkan satu naik aja dari 87 ke 88. Itu saya berdoa, Tuhan tolong naik Tuhan. Karena itu turun terus. Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan, kau Allah yang luar biasa. Aku mengucap syukur Tuhan. Makanya hari ini ucapkan syukur untuk nafas yang kau dapat. Jangan hanya ucapan syukur waktu engkau punya rumah, punya pabrik. Tapi waktu engkau masih bisa bernafas. Karena nafas itu luar biasa. 24 jam Tuhan berikan. Saya waktu beli oksigen di rumah 1,7 juta itu hanya untuk berapa menit. Kita dapat berapa? Saya 60 tahun
tahun sekarang, 61 tahun. Berapa banyak oksigen yang sudah Tuhan berikan pada kita. Tapi seringkali kita banyak mengeluh karena kita hanya fokus pada apa yang tidak kita punya. Padahal nafas kehidupan itu daripada Tuhan. Hana mengucap syukur, Paulus mengucap syukur. Pada kita tahu bagaimana seorang Paulus menghadapi didera, bahkan dia dikatakan dicambuk, bahkan dikatakan kapal karam, bahkan dia kelaparan. Tapi lihat apa yang dikatakan oleh Paulus, Filipi 4 ayat 4 dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali katakan bersukacitalah, mengucap syukur, bersukacitalah. Itu kata Paulus, seorang yang mengalami banyak tantangan. Hana mengucap syukur. Dia bukan mengeluh dengan hidupnya seorang janda. Dia nggak mengeluh karena nggak punya keluarga. Dia nggak mengeluh karena nggak punya anak. Dia nggak mengeluh kenapa Tuhan seperti ini. Kurang apa aku Tuhan? Please, jangan ungkit-ungkit jasa kita. Kalaupun Tuhan izinkan, ada purpose daripada Tuhan. Dan yang ketiga, Hana lakukan apa? Dikatakan ayat ke-38. Lukas 2:38, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ mengucap syukur pada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada seluruh orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Sesudah kita mengalami Tuhan, mari sampaikan gospel di mana-mana. Sampaikan tentang kabar pengharapan, kabar tentang keselamatan. Karena Yesus kita berbicara tentang pengharapan. Jangan kita hanya cuma memikirkan diri kita sendiri. Banyak orang-orang butuh pengharapan pada saat ini. Maka saya bilang pakai kami suami istri Tuhan untuk kami menguatkan orang-orang yang kehilangan pengharapan. Sister, seperti yang dilakukan oleh Ibu Linda tadi itu luar biasa. Itu yang Tuhan suka. Dia bisa sampai mendoakan orang-orang yang ada di rumah sakit. Itu yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Jangan kau berkata, jangan kita berkata, aku sayang sama engkau Tuhan, aku setia sama engkau Tuhan. Tapi kita hanya tutup mulut, hanya diam saja. Jangan hanya fokus pada masalah ya. Yang pertama tadi dikatakan apa ya? Belajar dari Hana, tetap setia. Dia pilih yang terbaik. Itu apa? Hubungan dengan Tuhan. Kedua, bersyukur untuk apapun. Dan yang ketiga dikatakan, sampaikan gospel. Makanya hari ini saya tetap, selama saya di Surabaya, kami masih ada di sini masih seminggu lagi sampai tanggal hari Sabtu ya, karena Pak Ari tetap masih kontrol ya, di dimer Pak Ari juga masih tinggi tadi kalau dikatakan tadi Ibu, karena itu perlu tetap dicek ya, jangan pernah kita pikirkan sesudah kita negatif PCR, automatically semuanya sudah oke, tetap harus dicek. Makanya kami di sini seminggu dan mungkin tiap bulan kami akan ke sini dan tahu apa kata Pak Ari, Indri, terus terang Tuhan kirim angel-angel dari Surabaya banyak kepada kita. Ya itu luar biasa ya. Dalam nama Tuhan Yesus, Pak Ari bilang kita akan pelayanan, kita akan sering ke Surabaya. Ops. Kenapa ya? Sinyalnya ya, Bu ya. Tadi ada baterai saya habis mungkin saking ininya. Nah, jadi intinya sister brother ya, dikatakan tadi ya, itu yang kami alamin. Suami saya berkata apa, kita nanti sering ke Surabaya, sambil kita periksa, kita juga bisa pelayanan. Dan kami sudah putuskan, kami mau pelayanan ke tempat orang-orang yang butuhkan. Kami bukan pelayanan untuk berkhotbah saja, bukan hanya untuk kita teori saja. Kita mau praktekkan kasih, sister. Karena yang dibutuhkan oleh dunia sekarang bukan hanya cuma teori, bukan hanya cuma doktrin, tapi adalah apa? Action. Ya, perhatian kita, kasih kita, concern kita, itu yang dibutuhkan oleh dunia pada saat ini. Saya bilang, Tuhan, kalau Hana, walaupun namanya hanya sedikit di Alkitab, tapi namanya tercatat di Alkitab karena kesetiaannya. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan bukan karena kekayaan kita, bukan karena pengalaman kita yang hebat, bukan karena kepintaran kita, bukan karena mungkin apapun yang kita lakukan, tapi waktu kita setia pada Tuhan, waktu kita bisa tetap punya hubungan dengan Tuhan, waktu kita bersyukur pada Tuhan, waktu kita menyampaikan tentang pengharapan pada banyak orang, dan menolong orang-orang yang membutuhkan pengharapan. Di sana nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Sekarang saya dengan suami, kami akan pulang hari Sabtu. Saya percaya apapun COVID ini, ada rencana Tuhan yang baik ya. Kami sekarang sudah PCR dan suami saya juga begitu antusias sudah pengen menyampaikan bagaimana tentang Tuhan baik luar biasa, dan bantu doa sister brother supaya juga kesembuhan boleh sempurna ya, karena paru-paru Pak Ari itu kena 49% ya, tapi saya percaya sempurna pasti akan kembali. Di dimer juga memang masih tinggi ya, tapi kami percaya semua juga akan turun, lever juga. Intinya kalau Tuhan yang udah bekerja nggak pernah tanggung. Ingat, waktu Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh 38 tahun, biasanya orang lumpuh 38 tahun untuk berdiri saja susah, dibutuhkan terapi bertahun-tahun. Ini boro-boro hanya berdiri, dia berdiri, berjalan, bahkan angkat tilam. Artinya pertolongan Tuhan pasti sempurna. Makanya ayo hari ini ambil keputusan, aku mau melekat padamu Tuhan, aku mau mengucap syukur dalam segala, dan aku siap untuk menyampaikan gospel dimanapun kami berada. Tuhan berkati. Thank you Bu Indri, luar biasa. Sungguh-sungguh apa? Sangat-sangat nggak bisa dikatakan lagi ya. C. Esther ada di sini? Ya,
Ini kebetulan Bu Indri, saya baru dapat kabar dari kakak rohani saya juga mengalami baru tes malam ini, kabarnya positif. Jadi minta dukung doa. Dia enggak bisa hadir di Zoom ini, namanya Ellen. Ibu bisa bantu doa. Kita berdoa ya. Ellen. Kita yang berdoa siapa, sis? Ellen. Yang berdoa aku? Ya, Bu Indri yang berdoa. Doain. Doa buat Sister Ellen. Sister, yuk. Atas nama Tuhan Yesus ya, sama Tuhan itu terlalu baik dan Dia sangat berdaulat. Bapak kami yang ada di surga, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau malam ini kami boleh berkumpul dengan sahabat-sahabat kami Tuhan. Kami sangat percaya bukan secara kebetulan kami ada pada saat ini. Di mana kami mendengar dari sister juga bahwa sahabat kami Ibu Ellen juga yang mengalami positif COVID. Nama Tuhan Yesus kami sangat percaya apapun yang dialami oleh Ibu Ellen. Kami percaya ada Tuhan di dalam. Dan waktu ada Tuhan yang memberikan pemulihan dan kesembuhan total dan segala suatu organ-organ tubuh semua ada dalam kontrol Tuhan dan kami percaya pasti campur tangan Tuhan luar biasa. Tuhan tolong juga untuk obat yang dimakan, untuk tindakan, untuk ketenangan hati, untuk tetap berserah dan untuk tetap percaya bahwa Tuhan ada di dalam apapun yang dialami Ibu Ellen. Dia tidak takut, dia tidak khawatir karena bersama dengan Yesus selalu ada ketenangan, ada keteduhan, ada peluputan, ada jalan keluar dan ada selalu solusi. Terima kasih Bapak juga untuk keluarga daripada Ibu Ellen semua boleh support Bapak, karena support keluarga itu sangat menolong Bapak. Dan kami percaya juga Tuhan dokter yang tepat, tindakan yang tepat, rumah sakit yang tepat Tuhan akan berikan. Dan juga Ibu Esther juga tenang, karena kami percaya semua ada dalam kontrol Tuhan. You are still in control Tuhan. Tidak ada satu helai rambut pun yang jatuh kalau tidak seizin daripada Tuhan. Karena itu kami pegang janji-Mu Tuhan, ya dan amin. Kalau Ibu Linda boleh sembuh, kalau aku boleh sembuh, kalau Pak Ari boleh sembuh, Sis Ellen juga pasti akan sembuh dan diluputkan dari hal yang tidak baik. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak Ibu Indri, sangat memberkati. Kita semua di sini ada 115 orang, sungguh luar biasa. Kita semua diberkati dengan kesaksian Ibu Indri. Amin. Sebelum kita tutup, kita akan membagikan sedikit pengumuman untuk pembicara hari Senin depan. Senin depan kita akan dilayani oleh Pastor Amos dari Singapura ya. Nah, kita akan ketemu lagi Senin depan. Kita akan dilayani oleh Pastor Amos. Bagi yang belum join di grup, bisa join di grup. Semua informasi ada di grup WA, ada di Facebook juga, bisa join. Bisa ajak teman-teman yang belum pernah join. Terima kasih Ibu Indri, kita bisa minta tolong tutup dalam Esther, saya mau tambah satu lagi. Tadi boleh, Ibu. Terlupakan. Waktu kita dalam masalah, kita belajar dari Musa. Musa itu dia berkata kepada Hur dan Harun, tanganku letih. Saya itu tertolong karena banyak yang berdoa. Saya punya pendoa-pendoa yang baik, luar biasa. Saya punya SSM itu ada di Bandung, di Medan, di Surabaya, di Jakarta. Dan bukan hanya itu, teman-teman dari gereja-gereja yang saya pelayanan, semua berdoa. Ingat sister, jangan jaim untuk minta doa dari teman-teman kita. Nggak usah merasa karena aku pendeta, karena aku terkenal, nanti apa kata orang, apa imanku seperti lemah. No, jangan takut. Belajar dari Musa, seorang yang rendah hati. Dia seorang hamba Tuhan besar. Dia katakan pada Hur dan Harun, tanganku letih. Aku nggak bisa angkat tangan. Makanya ditopang pakai batu oleh Hur dan Harun. Dan mereka menang. Ya, itu kata kunci. Karena waktu engkau hanya seorang diri, kita seperti Elia. Kita bisa nanti ketakutan. Hanya Isabel saja mengintimidasi kita ketakutan seperti mau mati. Belajar dari Musa. Musa adalah pribadi yang rendah hati, yang butuh topongan doa. Ya, teman-teman saya SSM Medan itu luar biasa. Mereka berdoa puasa. Teman-teman SSM Bandung itu luar biasa. Mereka berdoa puasa. Bahkan dari Australia banyak sekali yang berdoa buat Pak Ari dan saya. Dan saya percaya itu semua karena kuasa doa. Ya, Ibu Indri berdoa seorang diri tidak akan kuat. Kenapa saya bisa kuat sampai hari ini? Kenapa aku bisa kuat mengurus suamiku 12 hari dalam keadaan COVID sendiri? Ya, dalam keadaan aku bisa tenang. Dalam keadaan aku sendiri juga tidak kena COVID lagi waktu aku udah negatif. Karena ada doa. Ya, jadi doa itu adalah lapisan yang paling luar biasa dalam kehidupan kita. Amen. Jadi
Sekali lagi, komunitas di tempat ini kalian luar biasa. Tingkatkan jam doa, jangan malu untuk minta didoakan. Karena doa daripada teman-teman yang sakti itu luar biasa. Dan saya juga bersyukur, Ibu Esther, dengan COVID ini, anak-anak kami semua pulang ya. Yang dari Jerman juga datang ya, yang dari Jakarta semua datang, kami berkumpul dan kami makin lebih kompak berkeluarga ya. Jadi memang Tuhan luar biasa ya. Jadi cara Tuhan itu melalui hal yang tidak baik, itu semua direka-reka oleh si jahat, bisa mendatangkan kebaikan dalam Tuhan. Tuhan berkati ya. Terima kasih semuanya ya, sayangku semuanya. Pokoknya maju terus cantikku, sisterku yang luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Dan Ibu Ellen pasti sembuh ya, Sister Esther ya. Kita saya tutup doa atau Ibu Esther? Ya, Kita tutup ya. Kita terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih Bapak untuk pertemuan dengan sahabat-sahabatku yang ada di Surabaya, bahkan mungkin ada dimanapun berada. Biar juga Tuhan sekali lagi kami berdoa untuk Ibu Ellen. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan nyata. Ibu Ellen yang penting tidak takut, tidak ragu, tidak gentar. Karena ketakutan itu adalah modal si jahat untuk mengintimidasi kami pada saat kami menghadapi COVID. Kami tidak takut karena kami punya yang lebih besar daripada apapun yang ada di dunia. Berkati juga Ibu Linda, kesembuhan sempurna terjadi. Dan juga untuk suamiku Tuhan, aku percaya kami pasti sembuh sempurna dan pulang ke Bandung dengan keadaan semakin sehat dan pasti lebih sehat lagi. Terima kasih untuk Bu Esther juga, terima kasih juga untuk semua sahabat-sahabatku yang ada di Kingdom Fire Community ini. Pakai mereka Bapak, melalui hidup mereka, melalui pelayanan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam namamu kami mengucap syukur. Mari sahabat-sahabat kita mengangkat tangan, kita berkat daripada Tuhan. Biar kasih daripada Allah Bapa, cinta daripada Tuhan Yesus, perkutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang percaya dan sama-sama siap untuk melayani Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan tetap optimis dalam Tuhan, dan tetap setia kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, Amin. Amin.